banyak mahasiswa yang mengeluhkan perekonomian, merealisasikan beasiswa, supaya teman-teman juga bisa merasakan mahasiswa itu bagaimana. Dan untuk pemerintah yang ada di Kabupaten Maros maupun Provinsi Sulawesi Selatan tetap mensupport pemuda-pemuda yang berprestasi, tetap memberikan sumbangsi kepada pemuda-pemuda yang berprestasi, karena ini adalah aset untuk daerah kita sendiri. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Nur Anita. Iya Kak. Wow, luar biasa, hari ini datang dengan selempangnya second runner up Duta Kampus Sulsel 2020 ya? Iya, betul sekali Kak. Oke. Dan kamu masih merupakan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Di Universitas Muslim Maros. Alright. Rasanya seperti apa menyandang gelar itu, the second runner up? Bersyukur dan bangga. Sejak kapan sih? Kalau pemilihannya tuh dari awal 2020. Cuman karena pandemik di awal tahun, baru terselenggarakan pada tanggal 20 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Persiapan kamu berarti lebih matang ya? Karena pandemik ya, agak terjangkau begitu. Oke, dan ini sebagai second runner up itu di Duta Kampus Sulawesi Selatan, berarti kamu mengalahkan beberapa kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Betul Kak. Termasuk kampus-kampus besar di Makassar. Iya. Bangga pasti ya? Iya, bangga banget. Memang sudah merupakan cita-cita? Tujuan. Iya. Untuk masuk di ajang tersebut. Kan sebelumnya sudah masuk di duta sebelumnya di kabupaten. Terus dari awal kecamatan, wakil kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi. Ke provinsi. Iya. Berarti setelah provinsi ada jenjang ke depannya lagi dong untuk pengen Kalau menyabet. untuk tingkat nasional masuknya di mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Kamu masuk di kategori itu? Iya. Atau sudah menyabet gelar Sementara juga? berproses Kak. Sementara Ya, berproses. baru kemarin sudah tes. Tes apa aja biasanya? Tes wawasan tentang kebangsaan dengan tes bahasa Inggris. Oke. Diapain? Kan online Kak. Oh, online. Iya. Berarti tidak ada event-event gitu ya? Bukan, dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Iya Kak. Kalau mahasiswa berprestasi tingkat nasionalnya dari Dinas Pendidikan. Kalau ini yang duta kampus dari event. Kalau tes itu tiba-tiba online, Iya. sempat nyontek nggak sih? Enggak. Karena satu laptop kan durasinya juga dikit. Oh gitu. Ya. Berarti per orang itu tidak itu di interview. Iya. Tesnya di interview. Ya. Online. Seperti lamaran kerjaan ya? Iya. Apa-apa aja biasa ditanyakan soal itu? Tentang kebangsaan, tentang negara. Negara Tentang Indonesia undang-undang. atau negara sedunia? Indonesia. Indonesia aja. Ya, undang-undang, pasal. Oke. Kalau Hafal semua pasal dong? enggak. Tembak-tembak aja. Iya. Berarti pada saat melewati itu semua, kita berbicara dulu deh masalah the second runner up. Itu prosesnya gimana sih? Kalau pertama tuh Kita mulai dari kecamatan dulu nih. kan jenjangnya saya ke tingkat provinsi. Kan dulu pernah dari kecamatan duta anti narkoba, duta anti narkoba di kabupaten. Selesai menjabat 1 tahun, lanjut ke duta kampus provinsi. Ada pengalaman dong sedikit di kabupaten. Pengaplikasiannya di sini. Mungkin karena pengalaman di duta anti narkoba Kabupaten Maros diaplikasikan ke duta kampus provinsi. Mungkin karena di situ ada pengalaman bisa dapat second runner up. Second runner up. Ya. Terus sekarang di apa tadi yang terakhir ini sekarang? Duta kampus Sulawesi Selatan. Enggak, yang sekarang lagi berjalan? Mahasiswa berprestasi. Itu prosesnya seperti apa itu untuk daftarnya maksud saya? Dari kampus, kan diseleksi dari setiap fakultas. Fakultas siapa yang berhak dan siapa yang pantas di fakultas, dan alhamdulillah. Pada saat itu ini ya disebarkan informasi gini, ada pendaftaran gini-gini terus kemudian mahasiswanya daftar, termasuk salah satunya kamu. Iya, pertama kalau di mahasiswa berprestasi tingkat nasional tuh dosen yang daftarkan karena punya potensi. Jadi dosen yang memilih gitu siapa Iya. yang berkompetensi untuk masuk. Iya.
Kenapa kamu yang dipilih? Mungkin Jangan pakai mungkin dong. ada potensinya di situ. Ada potensinya. Ya, ada nilai plusnya. Kalau kamu berbicara tidak menggunakan kata mungkin, berarti kamu tidak percaya diri sebagai orang yang cerdas. Bukan gini, kayak mimpi gitu. Kayak Itu, mimpi. kalau saya melihat ya, sebenarnya pada saat kamu dikatakan orang sebagai orang yang cerdas, berarti kamu harus introspeksi diri gitu. Ya, Kenapa saya dikatakan cerdas? Ya kan? Kemudian kamu lihat dari kamu sendiri, saya cerdas. Nah, ketika kamu mengatakan kamu cerdas, kamu berasa cerdas banget dan you have to show the world that you are smart. Itu berarti jangan sekedar oke, mungkin saya cerdas. Itu berarti kamu nggak yakin bahwa kamu cerdas, ya nggak sih? mungkin. Mungkin lagi. Iya, harus pede pada saat sudah masuk di ajang tersebut, berarti harus pede dong. Tidak gampang menggunakan selempang itu. Oke. Beban menjadi seorang duta kampus Sulawesi Selatan 2020 itu apa? Sebenarnya sih di sini tentang tanggung jawab, karena harus menjaga nama dengan baik-baik, harus memiliki attitude yang oke, harus memiliki kecerdasan yang luar biasa, karena nggak mungkin kan kita sebagai duta kampus provinsi menjabat sebagai second runner up dengan pengetahuan yang bisa saja, karena di luar sana pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mendasar tapi sulit untuk dijawab. Jadi harus tetap belajar dan belajar. Berarti harus outstanding gitu ya. Well, so you're representing not only your own campus. Jadi kampus yang diwakili banyak kampus di Sulawesi Selatan gitu ya. Banyak. Ada beberapa daerah. Kan di sini juga bawa nama daerah. Berarti kamu sebagai kebanggaan kampus dong sekarang. Ya, alhamdulillah. Alright. Ini kita flashback ke belakang. Kita berbicara masalah kamu dulu waktu sebelum ngampus, ya kan? Jauh sebelum mendapatkan gelar ini. Sekolah dulu, SD, SMP, SMA, rajin belajar. Enggak. Hah? Oke. Ya. Enggak ranking. Enggak. Enggak ranking sama sekali. Masuk 10 besar waktu SMA. SD, SMP itu masih ya sekolah aja. Ranking paling tinggi selama SD kamu berapa? Paling tinggi? Enggak, kalau di SD SMP itu masih belum dikategorikan sebagai siswa yang apa ya, malas belajar, serius, jujur. Oke, jadi SD paling tinggi ranking kamu berapa? SD 80. Hah? Ya karena Ranking? 1, 2, 3, 4? No. Gak pernah dapet sama sekali? No. Wow. Iya. Saya mohon maaf ya viewers ya. Saya bukannya pamer ya. Saya waktu SD ranking 1, 2 melu tuh. Ya kan? Kalau bukan 2 ranking 1 aja itu terus. Selama SD ya kan? Ya, enggak. Kalau saya 1, 2, 3 di selama SD, SMP, SMA enggak pernah masuk. Cuman waktu SMA kelas 2 udah mulai sadar bahwasanya saya mau kuliah. Saya harus banggakan orang tua saya. Masuk semester 2, penyesalan yang paling besar waktu kelas 2 tuh, kenapa enggak belajar Kak dari dulu? 2 SMA? Ya, padahal ada potensiku. Apa yang membuat kamu sadar pada saat itu? Mau masuk kuliah, mau kuliah di salah satu. Sudah memikirkan kuliah? Ya, sudah memikirkan kuliah. Dari kelas 1 SMA tuh udah perbaiki nilai. Cuman karena teman-teman juga banyak selalu kalau bolos tuh sering bolos dulu waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1 sering bolos? Ya, kantin aja terus. Cuman karena mungkin sudah sadar kelas 2 tuh kayak berpikir bilang, semoga bagaimana kalau begini terus Kak. Kan orang tua juga, dan saya kan yang pertama, 2 adik, dan harus jadi contoh. Situ harus mulai berpikir. Jadi dari kelas 2 udah masuk 10 besar, dan di kelas 3 alhamdulillah dapat nilai tinggi di ujian nasional. Di situ mulai belajar sampai pulang tengah malam di rumah guru untuk belajar. Kamu waktu pada saat SMP sampai ke SMA kelas 1 sering bolos? Ya. Berarti bukan SMA kelas 1-nya aja saja ya. SMP sering bolos juga berarti ya. Dulu. Ya, kita berbicara masalah dulu dan sekarang dong. Ya kan? Gak mungkin kamu sekarang kalau gak ada yang dulu. Maafin, Mak. Ntar dulu. Kamu sering bolos waktu SMP SMA kelas 1 itu orang tua gak tahu sama sekali? Enggak. Tante, om, nonton ini baik-baik. Kan
Rajin. Ya. Jewer anaknya kalau perlu, tapi sekarang sudah membanggakan orang tua. Ya. Dulu kan jadi ketua kelas. Iya. Jadi ketua Kelas berapa? Kelas 2 3 SMA. Kelas 2 dan kelas 3. Ya. Kelas 1? Enggak. Prestasi apa yang kau dapatkan selain bolos? Prestasi tahu itu bolos tuh. Gak gampang orang bolos manjat pagar gitu. Manjat pagar gak sih kamu? Kan pakai rok panjang. Jendela. Wow. Bolos ya. Badung ya kamu ya. Dulu. Ya, saya lebih suka berbicara masalah yang dulu ya. Sekarang kalau berbicara masalah duta kampus Sulsel ya oke. Tapi pengen berbicara masalah yang dulu kamunya gitu loh. Dulu hal paling nakal yang kamu kerjakan selama SMP sampai ke SMA kelas 1 itu yang paling nakal. Bolos aja. Itu udah paling nakal tuh. Iya. Enggak pernah lebih dari itu. Bolos karena memang pelajarannya kosong atau pas lagi belajar kok lu bolos? Kosong dan gurunya yang kadang kalau saya kan kalau gurunya Gak masuk? bukan ya kalau kayak gurunya cuma kasih tugas terus keluar gurunya kadang kalau ngejelasin ya apalagi matematika. Aduh. Bu, Bapak Ibu guru di rumah perhatikan baik-baik. Ini curhatan anak siswa Bapak Ibu ya. Dengarkan baik-baik. Makanya Bapak Ibu kalau sebagai guru jangan kasih tugas aja ke murid-muridnya gitu kan. Itu maksudnya. Cuman dulu pintar dulu alasannya ke WC tapi tembusnya di kantin. Oke. Karena alasannya sakit ke UKS cuma tidur. Oke. Karena gitu bosan kayak motivasi untuk belajar tuh kurang karena berpikir begini, duduk di sini dengerin guru dengan suasana kelas yang ribut. Mungkin karena teman-teman juga waktu SMA ya masih berpikiran labil, nggak pikir ke depannya ya. Are you trying to tell me that you chose a wrong school? Memilih sekolah yang salah mungkin kamu ya? No, tidak. Ya mungkin itu dulu ya. Oke. Sekarang. Ini kalau bukan kamu yang salah berarti sekolahnya yang salah nih. Kalau sekolah yang benar berarti kamunya yang salah. Tapi kalau kita pikir dalam satu kelas itu ada berapa orang pada saat itu kelas 1 SMA? 17 orang. 17 orang. Yang bolos berapa orang? Kalau di SMA kan ada geng. Oke, berapa orang? Satu geng kamu itu berapa orang? Kalau geng waktu SMA itu ada kan lain di kelas saya, lain di kelas tetangga. Saya pengen tahu dulu deh, di kelas kamu tadi itu ada 17 orang siswanya. Iya. Yang bolos pada saat kamu bolos itu berapa orang? Dengan 3 teman kamu sampai 4 orang. dengan teman kelas kamu? 3 sampai 4 orang. Berarti yang nggak benar cuma kamu berempat aja. Tapi kadang ngajak teman tetangga, teman kelas tetangga. Enggak, saya berbicara masalah Iya. kelas kamu aja nih. Ya. Kalau dari 17 orang yang bolos cuma 4 orang, berarti yang salah bukan gurunya. Iya kan? Karena masih banyak yang bertahan. Berarti yang salah pada saat itu adalah kamu dan teman-teman kamu yang bolos itu. Iya enggak sih? Coba, Mungkin. iya enggak? Ya mungkin lagi. Oke, iya dong karena kan yang bolos kan cuma 4 orang saja. Kalau yang bolos sampai 16 orang, guru harus introspeksi diri tuh. Ya kan? Tapi karena yang bolos adalah banyak orang yang bolos, gini, mungkin guru memberikan tugas ke kamu karena mungkin guru sudah merasa bahwa pelajaran sudah dijelaskan. Memberikan tugas kepada murid untuk mengetahui, mengevaluasi si murid. Ya kan? Karena ibaratnya gini, saya menjelaskan sesuatu atau kamu menjelaskan sesuatu sama saya, you're telling me something, you are explaining about something, dan saya otomatis kamu pasti pengen tahu dong, ini Zigel sudah paham belum sih yang saya jelaskan? Nah sebagai itu pasti kamu akan memberikan soal tugas untuk bisa. Nah guru memberikan tugas di sekolah itu mungkin karena itu alasannya, karena sang guru tersebut, bapak ibu guru itu sudah memberikan penjelasan tentang pelajaran itu. Finally memberikan tugas. Nah kamu berarti yang tidak paham tentang jawaban-jawaban akhirnya kabur, ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Just right. That's right. Ya, oke, akhirnya seperti itu gitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang sudah mendapatkan gelar sebagai second runner up Duta Kampus Sulawesi Selatan 2020. Coba sampaikan ke Bapak Ibu guru kamu waktu sekolah dulu. Hai Bapak Ibu guru, ini selempang saya sudah pegang sekarang, sudah memegang ini, dan ini merupakan bukti bahwa saya telah berubah.
Ya kemarin juga ketemu sama gurunya. Oh gitu. Di tempat makan. Dijewer nggak sama dia? Enggak. Mereka bilang apa? Bang enggak. Bilang, kan dulu cerita sedikit ya. Saya pernah dibawa sinar matahari buat yang bendera. Kan waktu SMA dilarang. Bilang aja dijemur, dibawa sinar matahari. Dijemur. Ya. Karena gara-gara Orang listrik. dibawa sinar matahari itu bisa 2 kali, bisa 2 alasan gitu kan. Dia berjemur atau dijemur gitu kan. Dijemur gara-gara. Oke, dijemur. Waktu SMA kan jarang pakai make up, pakai lipstick. Sampai-sampai mungkin guru saya sudah bosan lihat saya terus pakai lipstick, sampai-sampai dibawa ke tiang bendera untuk dijemur. Karena personal lipstick. Malu? Malu, tapi ya waktu SMA kan apa ya? Nggak tahu jelasin. Iya, nggak kepikiran ke hal seperti itu dulu gitu ya. Enggak. Oke. Untuk ibu-ibu dan bapak guru yang sudah ngajar saya waktu SMA, maafin ya. Berarti waktu itu kamu lebih mementingkan kecantikan daripada kecerdasan ya? Yes, Oke. betul. Tapi sekarang kebalik. Kalau soal yang jelasnya inner beauty. Inner beauty. Ya. Beautiful inside out, itu yang paling penting. Karena sekarang sih kalau saya lihat perempuan berlomba-lomba untuk memperbaiki kecantikannya dari wajah. Tapi sebenarnya tuh yang lebih penting tuh dari dalam akhlaknya. Oke. Karena kalau kadang kalau laki-laki ya menilai perempuan dari matanya, jadi dia berbicara tentang fisik. Tapi perempuan menilai laki-laki dari telinganya. Jadi perempuan seakan-akan harus cantik dan laki-laki harus berpikir harus pintar retorika. Kamu kutip ini dari mana? Bener gak sih? Kamu kutip ini dari mana? Bener gak Saya sih? pernah baca soalnya yang ini nih. Saya nggak percayain dari otak kamu nggak Iya, mungkin. saya pernah baca. Biasa juga pernah baca waktu itu. Tapi sumbernya harus jelas dong. Perempuan hebat, yang salah satu perempuan hebat, saya lupa namanya, yang mengatakan seperti itu. Ya, saya pernah baca. Oke. Salah satu perempuan hebat. Oke, kita berbicara kembali ke Duta Kampus Sulawesi Selatan 2020. Ya. Itu kamu sebagai menyandang gelar itu sebagai second runner up ataupun sebagai duta kampus sendiri. Itu kan sebenarnya kamu mewakili teman-teman mahasiswa yang lainnya, bukan kamu saja sebagai duta. Selempang itu cuma sekedar simbol gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya semua teman mahasiswa kamu, semua teman kampus kamu itu mereka harusnya menjadi seorang duta. Apa sih yang harus ditunjukkan sebagai mahasiswa yang baik? Kalau menurut saya Kak, semua orang berhak menjadi duta. Tapi tidak semua orang bisa melakukan proses di dalamnya. Karena dalam proses di dalamnya itu banyak dinamika yang kita harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Oke. Dan menjadi salah satu mahasiswa yang harus menjadi contoh di salah satu kampus tercinta saya, ya harus memiliki attitude yang oke, kecerdasan yang oke. Karena kita mewakili kampus dan daerah, dan tidak mungkin saya mengecewakan kampus dan daerah saya sendiri. It's not only about the brain but also about behavior. Lebih ke attitude juga gitu yang harus dijaga. Betul. Attitude seperti apa? Bolos? Itu dulu. Sekarang udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, oke. Attitude seperti apa yang harus dipegang? Kadang kita kan punya budaya. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih. Dan salah satunya itu ya mapatabe. Okay. Sekarang banyak orang ya yang melupakan mapatabe, padahal mapatabe itu adalah salah satu budaya yang harus dipertahankan. Okay. Itu bagian dari attitude. Dan kadang orang-orang kayak apatis ji, kadang cuek ji. Itu sedangkan kita ini di Maros, kita masih kental budayanya, itu yang harus dipertahankan. Oke. Dan di Maros pada saat ini maksudnya apa tadi sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih. Itu tiga hal itu bisa dijelasin satu-satu nggak? Sipaka ingat itu saling mengingatkan, sipaka tahu saling memanusiakan manusia, sipaka ingat saling menghormati tadi ya. Ya. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, dan sipaka lebih itu saling menyayangi. Saling menyayangi. Ya. Berarti pada saat ada teman yang lagi kesusahan butuh bantuan, akan kita bantu. Betul sekali.
Dari semua prestasi yang kamu dapat sampai saat ini dan masih sementara proses juga untuk mendapatkan untuk ikut ajang yang satu itu lagi. Ya. Orang tua pasti nggak pernah lepas dari semua itu ya. Betul sekali Kak. Dari orang tua ini yang paling dekat sama kamu siapa? Dua-duanya. Yang paling dekat. Mama. Kamu lebih ke anak mama gitu ya? Dulu bapak, cuman karena Dulu bapak ketika kamu sering bolos, sekarang sudah ke mama. Gitu. Enggak, dulu memang ke bapak, cuman karena mungkin karena saya kan di Maros ini tinggal sama sama tante, orang tua di Camba, dan yang sering hubungin tuh mama, mama. Mungkin karena bapak sibuk atau Iya. mungkin bapak itu adalah orang, karena seorang bapak itu sebenarnya kangennya berat juga. Karena yang sering suruh balik tuh bapak, kapan balik, Iya. kapan pulang. Bapak tuh mungkin gak suka berbahasa basi kali Iya. ya, pengennya langsung ketemu langsung sama anaknya. Betul. Nah oke, momen yang paling kamu ingat dengan papa waktu pada saat kamu kecil dulu? Kalau bangun pagi, Kenapa? sering tarik hidungnya kan pesek. Sampai sekarang pun belum. Sampai sekarang, kadang kalau pulang di Camba kan kalau udah sholat subuh dipeluk, kadang mungkin dia berpikir nggak tahu jin anakku bilang gue peluki, padahal ku rasa itu yang paling. Terus ditarik-tarik hidungnya. Iya, katanya biar mancung. Oke. Sampai sekarang pun belum hilang kebiasaan itu dari papa. Belum sampai sekarang. Terakhir telepon sama papa kapan? Kemarin ditanya kapan balik, rencana kemarin mau balik, cuman karena janji di sini yang harus ditepati ya mungkin sebentar sore. Oke. Kan deket ya, masih dalam satu kabupaten juga kan? Iya, Oke. cuman perjalanannya Kenapa perjalanannya? jauh, Camba 1 jam lebih, 1 jam setengah. Masih satu kabupaten Ya. yang jauh tuh kalau melewati kabupaten-kabupaten yang lain itu baru jauh. jauh. Enggak lah. Anak manja berarti kamu dong? Anak manja ya? Iya, Iya. iya, Dekat begitu dibilang jauh. iya. Oke, baik. Kita bermain games. Saya akan, tapi gamesnya agak sedikit berbeda. Saya akan bermain dengan betul atau salah, jadi semacam kuis gitu ya. Iya. Tadi kan, ini anggap saja ini sebagai latihan kamu untuk menghadapi tes untuk ajang yang sementara kami ikutin. Kita akan memberikan pertanyaan mengenai pelajaran umum. Kamu tinggal jawab betul atau salah. Saya bacakan satu statement. Oke. Dan kalau menurut kamu statement tersebut adalah betul, kamu tinggal jawab betul. Kalau menurut kamu salah, kamu tinggal jawab salah. Oke. Yang pertama adalah patung Liberty dibuat di negara Prancis. Betul. Betul. Saya tanya dulu, patung Liberty letaknya di mana? Di Amerika. Iya, di Hudson Iya. Harbor, Amerika Serikat. Iya. Dan kamu bilang bahwa itu dibuatnya di Prancis. Kamu bilang itu betul. Nggak bisa diganti. Tadi bilangnya betul. Tadi bilangnya betul ya. Ya, kenapa bilang betul? Tebak-tebakan aja. Iya. Karena jawaban kamu sebenarnya sudah benar tadi. Iya. Betul, itu dibuat di negara Prancis, berarti tebakan kamu beruntung. Atau jangan-jangan kamu dapat scanner api itu juga beruntung kamu ya. Ya, ya, tebak-tebakan kamu berarti beruntung. Ya karena patung Liberty memang dibuat di Prancis. Jadi dulu patung itu diberikan kepada negara Amerika di hari jadi Amerika Serikat yang ke-100. Jadi pada saat itu negara Prancis memang memberikan patung ini sebagai hadiah buat negara Amerika Serikat. Gak ada data kon ini, saya cuma punya soalnya doang, gitu kan. Jadi ini buat teman-teman viewers BDD juga di rumah nih, ya kan. Patung Liberty itu kali aja nanti besok kamu ada soal itu. Patung Liberty itu adalah hadiah pemberi dari Prancis untuk negara Amerika Serikat, diberikan kalau saya nggak salah ingat ya, untuk George Washington. Nah, George Washington, pertanyaannya saya adalah betul atau salah George Washington adalah Presiden Amerika Serikat yang ketiga? Salah. Hah? Sota aja. Salah. Kenapa? Karena yang ketiga harusnya siapa? Gak tahu. George Washington adalah presiden ke-1 Satu. Amerika Serikat. Ya, pernah makan buah apple Washington nggak? Belum. Itu makanan favorit saya. Kalau buah favorit saya adalah apple Washington. Saya nggak tahu di Maros Makassar ada nggak sih? Kayaknya ada deh.
Itu enak tuh apple dan bergizi pula. Berikutnya adalah Oke. Tahu pencipta lagu lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Iya. Tahu penciptanya siapa? Wow. W.R. Supratman. Ya. Oke, yang saya tanyakan adalah betul atau salah W.R. Supratman. W.R. adalah kepanjangan dari Wage Rudolph. Betul. Yakin? Yakin. W.R. Supratman. Nama lengkapnya adalah? Nama lengkapnya siapa? W.R. Supratman. Iya. W.R. itu singkatan tadi apa? Apa tadi dibilang? Nah itu berarti ngarang doang ini. Ngada. W.R. Supratman berarti Wage Rudolph Supratman. Betul. Kamu bahagia banget ya karena bener ya. Karena tebak-tebakan kamu bener. Oke, berikutnya adalah Hanung Bramantyo adalah sutradara dari film AADC 2. Suka nonton dong? Enggak. Gak suka nonton? Enggak. Oke. Hanung Bramantyo? Enggak tahu. Enggak kenal. Ya dia juga gak kenal sama lu. Adalah sutradara dari film AADC 2. Betul atau salah? Mungkin. Ya. Mungkin. Ya. Betul. Hanung Bramantyo. Betul. Sutradara dari film AADC 2 itu adalah Riri Reza. Bukan Hanung Bramantyo, jadi salah. Yang berikutnya jangan salah ya. Penulis puisi dalam film AADC 2 berasal dari Sulawesi Selatan. Betul. Yakin banget ini. Kalau jawaban terakhir kamu saya membaca mata kamu itu kayaknya yakin banget ya. Itu kamu nggak nebak-nebak gitu. Penulis puisi dalam film AADC 2 itu berasal dari Sulawesi Selatan, bukan dari Pulau Jawa ataupun pulau manapun. Pernah dengar sih. Kalau kamu tadi mengatakan betul, sekarang saya tanya, dia penulis puisi di AADC 2 itu berasal Sulawesi Selatan, tepatnya di kota mana? Tahu? Enggak. Oke. Penulis puisi di film, kalau kamu sudah pernah nonton film AADC 2? Belum. Sama, nanti kita nonton bareng ya. Oke. Jadi film AADC 2 itu di situ ada 4 puisi kalau nggak salah dibacakan oleh Rangga, ya kan, diperankan oleh Nicholas Saputra di film tersebut. Kalau nggak salah itu adalah Tidak Ada New York Hari Ini, kalau nggak salah ya. Dan itu penulis puisinya adalah berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari kota Maros, yang juga merupakan kota kamu sendiri. Satu kampung tapi nggak tahu sama sekali. Namanya adalah Kakak Aan siapa? Mansur. Ya, beliau adalah sebagai penulis puisi di film tersebut. Jadi kita juga sudah wawancara di sini. Pernah duduk di kursi kamu itu. Ya, baik. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, semoga nanti kamu lebih banyak belajar lagi untuk mempersiapkan ajang yang sekarang lagi kamu gelutin. Yang akan masuk ke tingkat lebih di atas ya daripada ini ya. Baik, terakhir saya pengen dengarkan harapan kamu untuk kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan. Pesan-pesan saya untuk kampus yang ada di Sulawesi Selatan, terkhususnya di Kabupaten Maros, yaitu Universitas Muslim Maros. Harapan saya semoga harapan-harapan calon mahasiswa maupun mahasiswa sekarang bisa terwujud, soal dari pembiayaan ekonomi, karena sekarang banyak mahasiswa yang mengeluhkan perekonomian, merealisasikan beasiswa, supaya teman-teman juga bisa merasakan mahasiswa itu bagaimana. Dan untuk pemerintah yang ada di Kabupaten Maros maupun Provinsi Sulawesi Selatan, tetap mensupport pemuda-pemuda yang berprestasi, tetap memberikan sumbangsi kepada pemuda-pemuda yang berprestasi, karena ini adalah aset untuk daerah kita sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah hadir, berbagi inspirasi cerita dari cerita bolos sampai cerita berprestasi. Ya, terima kasih banyak.
Iya, Kak. Dan semoga kamu menjadi contoh yang baik buat adik-adik kamu yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga kepada semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan bahkan se-Indonesia. Amin ya rabbal Ya. alamin. Dan yang paling penting, contoh buruk kamu tidak dicontoh oleh adik-adik kamu sebagai Jangan orang yang dicontoh bolos. ya. Penyesalan terbesar itu. jangan jangan dicontoh untuk bolos setelah belajar. Oke, thank you. Zikal pamit mundur. BDD Indonesia, inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa.